Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman, sharing pengalaman, dan review pemakaian untuk raket dari brand Dunlop yang serinya Biomimetic Power 6100 guys. Sebelumnya kita sudah mencoba seri Dunlop lainnya yaitu Apex Tour ya, dan ini mengesankan banget. Saya puas dengan performanya yang diberikan. Harganya nggak nyampe 500.000 tapi sudah mendapatkan raket high end dari Dunlop ya. Meskipun ini bukan raket baru, tapi menurut saya dengan harga segitu high end itu worth it guys. Kalian bisa beli ya mumpung barangnya ada dan harganya juga masih murah. Ada yang menjualnya mulai dari 300 400 ribuan ya guys. Dan karena menggunakan Apex Tour itu saya puas ya, mengesankan. Akhirnya saya pengen mencoba seri yang lain yang high end juga, dan saya penasaran. Akhirnya saya mencoba Biomimetic Power 6100. Sebenarnya sudah mengincar lama guys, sudah favorit lama, cuma baru kesampaian sekarang ya, malah lebih dulu yang Apex Store-nya ya, tapi nggak apa-apa. Sudah semingguan lebih saya coba raket ini, dan pemakaian pertamanya ya, first impression-nya saya memuaskan ya, saya merasa puas dengan performanya. Cuma waktu itu memang awal-awal pakai saya belum maksimal ya, karena belum pakai belum pakai berkali-kali ya, baru beberapa game aja. Tapi dari feel yang saya rasakan itu enak raketnya ya. Saya masih pingin raketnya itu kayak kita masih pingin mencoba untuk memaksimalkan raketnya ya, karena raketnya itu secara umum tuh enak guys, enak dipakai, nyaman, adaptasinya nggak susah, untuk bermain power enak, tapi allround juga enak guys. Nanti kita akan lihat spesifikasi bawaannya realnya bagaimana guys. Oke, ini saya dapatkan di harga di bawah 500.000 ya. Cuma kalau kalian cek di toko online ada yang menjual di bawah 500.000, ada juga yang di atas 500.000. Saya nggak tahu harga aslinya itu berapa. Tapi saya ambil yang harganya di bawah 500.000. Dan ini saya beli di toko yang bukan di Star Seller ya. Kalau di Shopee itu kan ada Star Seller, tapi saya belinya bukan di Star Seller ya. Agak ragu-ragu, tapi ya saya coba-coba aja. Untungnya barangnya sesuai dengan pesanan, datang aman, packagingnya juga bagus guys. Nanti untuk link pembeliannya bisa kalian cek aja di kolom deskripsi, atau kalian bisa cari sendiri di toko online kesayangan kalian guys. Oke, kita akan lanjut ya. Untuk seri yang sama dengan ini tuh ada 3, 6100, 6200, dan 6300 ya. Bukan hanya dari beda serinya, itu juga speknya juga berbeda guys. 6100 warna biru, ini dia headlight, kemudian fleksibel, kemudian beratnya 83. Kalau yang 6200 warna kuning, dia even balance, fleksibel juga, beratnya 84. Dan 6300 itu warnanya merah, even balance juga, medium flex, dan beratnya 83. Jadi nanti kalian tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Cuma yang perlu menjadi catatan ya, jadi saya akan menjelaskan ya untuk performa raket ini bagaimana, feel-nya bagaimana, keunggulan dan catatan yang menjadi PR ya dari raket ini ya. Termasuk yang akan saya sampaikan ini yaitu di speknya ya. Spek realnya tuh dia nggak sama dengan yang tertera guys. Yang tertera tuh dia headlight guys. Tapi dia waktu saya ukur itu dia cenderungnya head heavy. Sama seperti Apex Tour ini, dia speknya itu dia headlight, tapi ternyata dia head heavy guys. Tapi justru malah raketnya itu ternyata enak guys untuk bermain power. Untuk allround juga dia enak guys. Dan itu juga sama di sini. Headlight, tapi dia balance point-nya itu malah cenderung tinggi guys. 297, 298 ya. Jadi kan itu udah head heavy ya. Tapi saya malah seneng ya, karena dia malah enak untuk bermain power. Generate powernya gede, jadi untuk bermain power enak. Nah, meskipun dia balance point-nya tinggi ya, 297, 298, berat realnya juga dia 85, kalau yang tertera 83 ya. Meskipun 85, balance point 297, 298, tapi ini untuk swingnya itu dia juga nggak berat guys. Swingnya ini dia enak. Dan mungkin kebantu ya dari frame shape-nya, yang itu dia ada lancip-lancipnya guys. Ini bentuknya itu dia hexagon guys. Hexagon ya. Dan yang menarik dari raket ini di bagian framenya, di bagian dalamnya, itu antara grommet itu dia ada lekuannya guys. Mulai dari sini, oke, atas, sampai ke sini lagi ya. Itu ada fungsinya untuk memperluas area sweet spot. Di Apex Tour juga ada, tapi nggak sebanyak yang di Biomimetic Power 6100-nya guys. Oke, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan untuk performanya. Yang jelas ini untuk bermain power enak, untuk feel allround juga dia masih enak guys. Shaftnya yang flex ya, jadi ini cocok banget buat kalian yang pemula-pemula. Powernya yang belum ada, belum kebentuk, powernya lemah biasa. Dengan raket ini akan ngebantu power kalian guys, oke, karena dia fleksibel.
Buat yang seneng main lob-lob serang, ini juga raketnya masuk guys. Oke, sebelum saya menjelaskan performanya secara lebih detail, kita akan lihat untuk fisiknya dulu. Dominan warna hitam, biru ya, kemudian ini catnya matte doff ya, bagian shaftnya rapi, atasnya juga rapi, dan sejauh pemakaian ya, kok sempat mengenai framenya, gear frame, aman ya, catnya nggak ada yang lepas, paint chip juga saya perhatikan ini nggak ada. Jadi untuk kualitas catnya ini bagus guys. Oke, bentuk framenya seperti ini, grommet 72, ada grommet merah warna 2 di sini, grommet warna putih 6 di kanan dan kiri, dan biasanya di Dunlop itu dinamakan dengan power grommet. Cuma tulisan power grommetnya nggak ada. Oke, ada tulisan neck tension frame, bisa sampai 30 lbs, sudah cukup banget ya buat kita-kita yang pemain biasa, hobi, sudah cukup. Ada tulisan Biomimetic Power 6100, kemudian aerodinamisnya sampai di sini. Oke, standar, bentuk T-jointnya seperti ini, hexagon. Bagian shaftnya ada nama serinya, ada teknologi aeroskin, materialnya sudah HM6 karbon. Oke, udah bagus ya, ada spesifikasinya. Oke, seperti itu ya. Dan ini handle gripnya enak ya, dia nggak terlalu gede juga ya, meskipun tidak sekecil yang Apex Tournya, nggak tahu kenapa. Makanya ini kemarin waktu saya merasa agak tebel, langsung aja saya lepas plastik pembungkus hand gripnya ya, saya lepas. Terpasang senar dan overgrip, berat totalnya menjadi 91 sekian gram. Kemudian itu enak ya, untuk permainan cepat juga masih oke. Kemudian untuk balance point-nya tuh dia naik guys, dari 297 298 menjadi 302 303. Kenapa bisa begitu? Pertama karena overgripnya ini dia tipis ya, memang tipis dan nggak berat. Saya menggunakan overgrip dari Yonex yaitu AC102 ya, dan plastik dari hand gripnya kan, handle gripnya udah saya lepas ya, jadi dia balance point-nya naik. Nah, dengan berat 91, balance point 302 303, ini untuk bermain power enak guys. Tapi ini kalau di sungai-sungai seperti ini dia nggak terlalu berat guys. Feel-nya masih ada allround-nya juga guys. Jadi kalau buat kalian yang permainannya allround cenderung ke power, ini raketnya masih masuk ya. Apalagi buat kalian yang pemula, yang ya pemain intermediate biasa, yang powernya biasa, powernya kurang, ini raketnya masuk ya. Yang main lob-lob serang ini juga masuk raketnya. Secara umum enak, mudah digunakan, adaptasinya nggak lama. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke, oh ya, senarnya ya. Senarnya saya pasang leading nomor 1, tarikan 28 lbs kalau nggak salah. Nanti kalau salah saya ralat, 4 simpul, mesin digital, hitting sound-nya seperti ini. Hitting sound-nya seperti itu, menurut kalian gimana? Kalau menurut saya ini hitting sound-nya udah lumayan ya dengan senar yang biasa. Saran saya kalian gunakan senar yang bagus ya, seperti Yonex ya, Ultimax atau Force atau S-Bolt 6365 itu udah bagus, atau ada lining terbaru tuh yaitu lining N65, ini juga enak ya. Tadi sudah saya coba di Apex Tournya ini, good, enak, nggak kalah dari X-Bolt 65 ya. Malah yang saya rasakan lebih enak N65-nya ya, tapi kondisi ini N65-nya baru, yang di X-Bolt 65-nya ini udah sebulanan ya. Kita lanjut ke sini guys. Oke, seperti itu performanya ya. Sekarang kita berbicara performa. Untuk power gimana ya? Untuk power ini enak guys, raketnya enak ya, lumayan memantul ya, apalagi buat kalian yang powernya kurang, biasa ini raketnya enak untuk bermain power. Cuma dari sisi stabilitas, jika dibandingkan dengan Apex Tour, masih bagus Apex Tournya ya, karena dia frame shape-nya aerobox ya, jadi punya kestabilan yang lebih bagus. Kalau ini kan dia hexagon ya, jadi lebih ke swingnya kalau menurut saya ya. Dari segi stabilitasnya kalau saya bandingkan ya enak Apex Tournya ya. Untuk unit powernya udah lumayan ya, enak. Oke, saya kasih nilai 8,5 ya. Buat kalian yang powernya biasa, powernya kurang, ini mungkin nilainya 9. Tapi kalau kalian yang powerful smash ya, punya power bagus, fisik bagus ya, agak kurang kalau menurut saya. Oke, seperti itu. Untuk lob ini raketnya enak, flexnya ngebantu. Dari segi berat, balance point-nya juga ngebantu, saya kasih nilai 9. Untuk drive, meskipun ini dia head heavy, kemudian beratnya 85, masuk 3U ya, untuk beberapa brand itu udah 85 udah masuk 3U. Tapi ini swingnya enak ya. Meskipun begitu, tapi nggak terlalu responsif banget ya. Enak tapi nggak begitu cepet banget ya, karena dia memang balance point-nya segitu ya, normal ya. Saya kasih nilai 8,5 ya. Untuk defense ini enak ya, perpindahan tangannya enak, swingnya juga enak, dari posisi backhand ke forehand juga nggak susah.
Flexnya kebantu banget ya buat main wrist ya ketika bertahan. Saya kasih nilai 9. Drop shot sebenarnya lebih ke skill ya, tapi ini feel-nya enak ya guys. Swing-nya enak, nyaman digunakan, handling-nya juga enak. Saya kasih nilai 9. Netting juga enak, saya kasih nilai 9 juga, nggak susah nih. Oke, enak banget. Kemudian untuk control placing ya, sebenarnya kalau yang kalian mencari lebih akurasi, baiknya yang cenderung kaku. Jadi kalian bisa memilih yang nanti Biomimetic Power 6300 karena dia medium flex ya. Tapi ini flexnya nggak lebay guys, dia nggak apa ya, nggak goyang. Jadi dia stabil guys. Jadi untuk kontrol ini masih enak guys. Meskipun akurasinya kalau menurut saya lebih enak yang lebih cenderung kaku ya. Ini saya kasih nilai 9 ya, karena dia swingnya enak, nyaman digunakan, handlingnya juga enak. Oke, seperti itu. Secara umum raketnya enak. Jika kalian yang menyukai raket-raket yang tidak biasa, yang nggak ada di pasaran, menurut saya ini layak untuk kalian coba. Apalagi kalian yang gaya permainannya all-round ke power ya, ini layak untuk dicoba. Meskipun ini speknya nggak sesuai ya, saya nggak tahu nanti raket-raket yang lain gimana. Kemungkinan ada kecenderungan dia nanti akan dapat yang HTV juga ya, realnya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sharingkan. Jika kalian ada pengalaman dengan raket ini, boleh share pengalaman kalian di bawah. Atau ada pertanyaan, silahkan tulis saja. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.